Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara, Bapak Dr. Andes Thohir Hamidi MSI, Dewan Guru beserta staf tata usaha yang telah hadir di ruangan ini dalam acara pembukaan komunitas praktisi SMA Negeri 1 Indralaya Utara, dilanjutkan dengan seminar mengenai budaya positif yang diharapkan akan membantu meningkatkan karakter peserta didik SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara sekaligus peresmian komunitas praktisi SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Yang ketiga, seminar mengenai budaya positif yang akan diisi oleh 3 orang CGP Ogamilya. Yang keempat, penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Dari Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Thohir Hamidi MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu GPO, guru penggerak dari SMA 1 Indralaya Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah. Pertama, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana kita untuk kegiatan di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikut yang setia di hadirin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, selamat dulu kepada 3 orang guru saya yang ada di samping saya ini, sebagai guru penggerak di SMA 1 Indralaya Utara, dan nanti sekaligus sebagai penggerak untuk yang lebih luas lagi di Kabupaten Oganilir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, guru penggerak ini kolaborasi atau kerjasama Dirjen DTK sama LP2KS Solo, Pak. Jadi nanti ke depan ada tindak lanjut dari guru penggerak ini atau menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa, karena LP2KS Solo itu akan membuat persyaratan yang salah satunya untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Itu sudah menjadi rumor dan sudah menjadi wacana, tinggal tertuang di dalam surat keputusan saja. Harapannya tentunya dengan pelatihan dan kalimatnya itu pelaksanaan program guru penggerak yang cukup lama,
lebih kurang 9 bulan. Itu waktu-waktu yang cukup lama untuk pengembangan dan pengembangan diri sebagai guru penggerak. Nah, nanti diharapkan setelah selesainya kegiatan itu tidak berhenti di situ. Seluruh atau setiap guru penggerak di satuan pendidikan itu akan bisa atau dapat menggerakkan rekan-rekan di sekolahnya masing-masing menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, sehingga diharapkan dampaknya adalah adanya perbaikan PBM di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Silakan Bu. Untuk Kabupaten Ogan Ilir, sampai tahun ini belum ditetapkan sebagai kabupaten yang melaksanakan sekolah penggerak. Oki sudah. Nah, seandainya nanti Ogan Ilir sudah dilaksanakan yang program sekolah penggerak, maka tentunya Bapak Ibu guru yang tadi menjadi atau telah mengikuti program guru penggerak itu menjadi motornya sekolah penggerak. Nah, kalau runutnya kalau tidak salah seperti itu. Sebenarnya yang lebih paham itu Pak Ber, karena Pak Ber itu fasilitatornya. Ya Bu ya. Termasuk guru penggerak, termasuk sekolah penggerak. Nah, tentunya kegiatan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan selama ini. Ternyata memakan energi yang cukup luar biasa dan prosesnya saya pikir sangat serius, karena guru penggerak dituntut ini, dituntut itu, dan dimonitor secara kontinu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau misalkan nanti ada rekrutmen lagi atau pendaftaran lagi dalam rangka kaitannya dengan guru penggerak, kami atau saya berharap ada lagi dari SMA 1 Indrayana ini mengikuti kegiatan guru penggerak itu. Karena ada di satuan pendidikan salah satu sekolah itu ada yang 4, ada yang 5 gitu. Nah, Bapak Ibu. Nah, guru penggerak ini Bapak Ibu salah satunya juga menggantikan, ya boleh dibilang seperti itu, menggantikan kegiatan-kegiatan yang dulu sering dijalani oleh Bapak Ibu guru, yaitu dengan pelatihan atau penataran dan sebagainya. Nah, mungkin dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan seperti itu tidak efektif di dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi guru. Maka dibuatlah bentuk kegiatan sebagai mana yang sekarang sedang diikuti oleh Bu Dewi, Bu Bibi, dan Bu Eka, yaitu guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, dari yang bersifat kompetensi individu sampai kepada seberapa besar peran dari guru penggerak di satuan pendidikan bisa berimbas dan memberikan satu bentuk kegiatan yang nyata yang bisa menyentuh baik itu kawan-kawan guru maupun kepada anak didik kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah menyatakan sikap dan saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu guru yang ada di samping saya dukung sepenuhnya untuk kegiatan guru penggerak ini. Bahkan saya berjanji seandainya guru penggerak ini ada kegiatan in-on ke sekolah lain, maka saya siap untuk mendampinginya untuk ibu-ibu penggerak ini. Saya siap mendampinginya.
kalaupun nanti ada tuntutan kegiatan yang seperti itu. Tapi tidak ada Bu Ibu ya, tidak ada. Iya, lekat ya. Maka ketika Ibu bertiga ini menyampaikan niat dan berkaitan dengan tugasnya sebagai guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari ini atau yang kita ikuti sekarang ini, maka saya sanggupi siap Bu. Padahal hari ini ada pertemuan di SMA 2 Tanjung Raja, saya tinggalin. Saya memilih dan saya memutuskan karena saya sudah berjanji dengan Ibu bertiga. Hari ini ada pertemuan di SMA 2 Tanjung Raja dan tidak ada yang saya utus untuk menggantikan saya. Karena kalau nanti berkurang pesertanya tambah kurang lagi di sini. Biarkan saya nunggu informasi saja di SMA 2 Tanjung Raja apa yang diputuskan. Karena besok ada pertemuan lagi, jadi saya memilih untuk yang mengikuti pertemuan yang besok. Hari ini saya lebih lebih memilih untuk berada di sini sesuai dengan komitmen saya akan mensupport sepenuhnya kepada Ibu sebagai guru penggerak. Nah, tentunya ada harapan Bapak Ibu. Harapannya apa-apa yang sudah didapat, yang diperoleh dari kegiatan guru penggerak ini tidak cukup hanya sampai di dalam diri Ibu bertiga saja. Tentunya harus sharing, harus memberikan imbasnya kepada Bapak Ibu atau kawan-kawan yang lain, sehingga kawan-kawan yang lain juga mendapatkan informasi yang Bapak dan yang Ibu-Ibu terima, informasi selaku guru penggerak. Sehingga di dalam sekolah ini semuanya paham apa sih guru penggerak, bagaimana sih guru penggerak, harapannya jadi guru yang baik itu bagaimana dan sebagainya. Sehingga ada efek dari kegiatan yang Ibu-Ibu selama ini sudah jalani. Sudah berjalan berapa bulan Bu? Sudah 3 bulan, masih 6 bulan lagi. Kalau Ibu-Ibu itu kalau masuk bulan kedua, ketiga itu masa rawan Bu Irma ya. Jadi mantap saja di rumah. Nanti kalau sudah bulan ke-6 ya itu sudah silakan lah. Jadi mantap-mantap sudah. Itu guyonannya seperti itu. Jangan serius banget. Kalau serius banget nanti saya tidak bisa ngomong juga. Harapan saya tentunya selain daripada memberikan imbas kepada rekan-rekan guru yang lain, maka ada dampak juga harapan kami kepada kegiatan atau proses belajar mengajar yang langsung dirasakan oleh anak didik kita. Karena tidak ada manfaatnya atau kurang bermakna ketika kita memiliki kompetensi yang baik, kita memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik, tetapi tidak bisa dirasakan kepada anak didik kita. Karena sasaran utama adalah anak didik kita. Imbas dan tujuan akhir dari apapun yang kita ikuti sebagai profesi kita guru, maka yang menjadi tujuan utama adalah anak didik kita. Bagaimana caranya? Tentunya dengan perbaikan dan terobosan dan ide yang mungkin Bapak Ibu sudah terima selama ini, sehingga terjadilah proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga kita bisa berharap banyak. Kadang kita ini duluan berharap, harapannya dulu dikemukakan, tetapi perjuangannya belum maksimal. Kita berharap anak kita begini, tetapi perjuangan kita belum maksimal. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kalau kita sudah berjuang, sudah berusaha secara maksimal, nah baru kita berharap dengan apa yang kita sudah lakukan begini, maka kita sama-sama berharap anak kita begini. Nah, itu yang realistisnya seperti itu.
Yang terakhir, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ini agenda dari kegiatan guru penggerak. Kita wajib seluruhnya, keluarga besar, tenaga pendidik dan kependidikan SMA 1 Indralaya Utara untuk mensupport, mendukung. Kalau di kelompok ini minta bantuan, tolong dibantu, karena tanpa kerjasama yang baik, tanpa koordinasi yang baik, maka apapun akan menjadi sulit untuk kita kerjakan, apapun akan menjadi sulit untuk kita raih. Tapi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, insya Allah yang mungkin menurut kita sulit untuk kita capai, ternyata menjadi lebih mudah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dengan izin kita semua yang hadir dan insya Allah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelompok komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Indralaya Utara dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara ketiga, yaitu seminar budaya positif. Untuk pembicara pertama akan disampaikan oleh Ibu Vivi Afritia. Kepada Ibu Vivi, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Prastawa, Pak Anthony Hamidi yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa memberikan materi tentang budaya positif sesuai dengan tugas kami dalam guru penggerak, itu memberikan pengalaman kami berbagi dengan teman-teman anak sejawat. Jadi di sini sedikit yang akan saya sampaikan adalah pertama-tama mengenai pendidikan. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah suatu usaha untuk menumbuh kembangkan kodrat yang ada pada diri anak. Jadi kodrat itu sudah ada, kodrat alam pada anak tadi, tinggal kita sesuaikan dengan pengajaran sekarang, sesuaikan dengan kodrat zamannya. Kalau zaman dulu masih bisa kita untuk mengajar hanya menerangkan kepada anak, tapi sekarang kita tidak bisa lagi. Kalau cuma sekedar menjelaskan ceramah yang lain, kita tahu tuntutan zaman saat ini, anak-anak akan suka pada gadget dan lain-lain, jadi kita sesuaikan. Seperti yang telah dilakukan oleh guru-guru kita, karena di sini penggudangnya Pak ya, IK dan IN, bagaimana mereka mengajarkan kami menggunakan Kahoot dan juga Google Classroom serta memberikan quizzes. Jadi memang pembelajaran seperti itu akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Jadi sesuai kodrat alam mereka bagi anak-anak untuk belajar dan juga kodrat zaman. Jadi sekarang belajar sesuai dengan kemampuan zaman. Lanjut kepada materi kami yang akan saya sampaikan tentang budaya positif adalah tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini yang dimaksud keyakinan kelas itu adalah pertama, kita akan mengajarkan anak. Ini telah saya lakukan di kelas saya 10 IPA 1 dan kemarin sudah saya lakukan juga di kelas 11 IPA 2 kemarin waktu masih ada sedikit pembahasan. Saya tanya, anak-anak kalian mau tidak kita membuat suatu keyakinan kelas? Jadi kita bertanya, keyakinan kelas itu seperti apa Bu? Sama tidak kayak kesepakatan kelas? Ya mirip nak ya, cuma kalau kesepakatan itu contohnya kalau misalnya tidak kita langgar pasti ada hukumannya ya. Hukuman tadi artinya kalian masih berpaku pada reward and punishment. Tapi kalau keyakinan itu ada pada diri kalian sendiri. Jadi kalian akan lebih merasa bagaimana caranya agar benar-benar menghindarinya, bukan sangat takut akan hukuman yang diberikan oleh guru atau bapak guru tadi, atau mengharapkan penghargaan tadi. Karena ternyata selama ini kalau kita berpikir anak-anak akan lebih maju kalau ini penghargaan. Di sini pun saya rekan-rekan akan mendapatkan pembelajaran saat ternyata penghargaan itu bisa memberikan hukuman atau bisa merusak hubungan. Itu nanti akan kita bahas kilasnya di sini ya. Kita bahas. Kita lihat di sini di keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang saya bilang tadi, keyakinan kelas. Kita lihat dari pertanyaan tematik di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jika yang berkata adalah karena takut kena tilang polisi, itu artinya dia masih takut, ada ketakutannya. Tapi kalau dia berpikir untuk keselamatannya, berarti dia
para guru nak kita buat. Anak sekolah S1 adalah menghormati orang lain, guru, dan menghargai diri sendiri. Artinya, kalau kalian datang ke sekolah, utamakan datangnya tepat waktu. Bukan saja karena kalian menghormati guru dan teman-teman, tapi juga kalian menghargai diri kalian, menghargai orang tua kalian. Di situ mereka sudah merasa senang karena ikut menyusun keyakinan kelasnya. Sekolah S1 dan tadi sudah sempat saya tadi 11 IPA 2 tadi sempat kan. Terus ada lagi mereka mengatakan kami anak yang tidak nakal bu, kami tidak buat ribut di kelas. Oh oke. Berarti kalian saling menyayangi. Terus mereka bilang bu, kami senang belajar ya. Kita buat di kesepakatan situ. Kami anak yang rajin belajar dan mematuhi peraturan. Di situ bisa kita sesuaikan bu. Walaupun ujung-ujung ada yang mengatakan bu ditulis bu uang kas dan lain-lain. Oh jadilah nak uang kas. Kalau uang kas itu kalau kalian menghargai diri kalian, menghargai teman-teman kalian, pasti uang kas itu pasti akan kalian tepat waktu. Jadi kita buat kalimatnya yang cantik karena nanti akan kita tempel. Ini saya ingatkan juga. Kalau tidak salah, ibu dengar dari pengurus OSIS tadi katanya mau ada kegiatan kelas karakter. Nah nanti salah satunya bisa kalian tempel keyakinan kelas kalian di situ. Oh ya bu, oke teman-teman. Nah salah satunya ya. Kita lihat di sini. Kenapa? Hukuman dan penghargaan. Mengapa kita milih peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak setengah meter? Kalau kita katakan tadi itu karena kita takut tidak boleh masuk ke sekolah kalau tidak pakai masker. Maaf saya lepas masker karena jarak saya agak jauh dari yang lain, tidak apa-apa saya rasa. Itu karena kalau kita pikirkan itu untuk keselamatan kita sendiri. Jadi kalau kita punya keyakinan, kalau kita patuh protokol kesehatan 3M untuk keyakinan kita, maka pasti kita akan melakukannya dan tidak akan ada yang melanggar protokol kesehatan tadi. Itu kalau kita percaya akan keyakinan kita. Tapi kalau kita masih berpikir pada reward and punishment, kita tahu ya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain juga itu kita punya namanya posisi kontrol. Nanti akan dijelaskan lagi tentang bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Itu hanya sebuah ilusi kalau kita pakai pada reward and punishment tadi. Kita lihat di sini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Tadi salah satunya karena kita punya keyakinan kita menghargai orang lain dan kita menghargai diri kita. Saat undangan mengatakan hadir pukul 7, upayakanlah datang sebelum pukul 7 atau benar-benar tidak pukul 7. Kita menunjukkan kita menghargai diri kita datang sesuai undangan, kita menghargai para panitia. Di sini kita bisa lihat ya, keyakinan kelas itu lebih utama karena berasal dari keinginan dari diri sendiri, bukan hanya karena ketakutan akan hukuman atau mengharapkan reward tadi. Lanjutkan. Kesepakatan kelas. Ini saya contoh kesepakatan kelas tadi ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi di sini kalau guru dan murid saling menyayangi, maka akan tercipta yang namanya pembelajaran yang berhamba pada murid. Nah, kemarin sempat heboh juga berhamba pada murid. Kok kembali ada teman yang bilang, kok guru berhamba pada murid? Nah, sebenarnya bukan berhamba pada murid seperti kita manusia berhamba kepada Tuhan kita, tapi kita sebagai guru memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk menumbuhkan bakat dan minat anak tersebut. Jadi situ kalau anak-anak telah belajar sesuai dengan bakat minatnya dan kita juga memberikan beberapa metode sehingga mereka bisa senang dalam belajar kita, maka kita akan lihat bahwa kenyataannya tidak ada anak yang bodoh. Anak-anak itu semua punya bakatnya. Kalau misalnya kalian bertanya pada guru matematika saya, pasti mereka kata, Pipi, dia berusaha keras hanya untuk mencapai nilai 70 di matematika. Sangat berusaha keras, apalagi kalau berusaha. Saya pernah sekali mendapat nilai merah di matematika. Tapi bukan berarti saya tidak bisa pelajaran lain. Semua orang juga tahu. Saya memang tidak terlalu bisa di logaritma pada yang lain, maka saya pernah bilang sama guru saya, bisa tidak Pak, yang namanya tangan itu disesuaikan langsung deh. Satu tangan itu berapa? Tidak usah baca sampai dia ketawa dan bilang, ya makanya semangat ya bisa. Tapi Bapak tahu, kamu kan mewakili sekolah kan untuk lomba pidato, ya di situ bakat kamu. Bahkan Bapak saya kemarin itu ngerti, Bapak matematika saya, Bapak Amri ya, dia itu wali kelas saya, dia tahu bahwa matematika itu adalah seni berhitung dan tidak semua anak bisa, tapi kalau berusaha maka bisa. Makanya saya bilang, saya berusaha matematika hanya untuk nilai 70, tidak pernah lebih matematika saya 75 untuk ulangan harian. Bayangkan dengan ujian nasional, dan alhamdulillah Allah sangat baik pada saya. Pada itu tahun 2001 ujian matematika, ujian nasional dihapuskan, dan akhirnya saya lulus dengan peringkat 2 terbaik di SMA saya. Kenapa? Tidak ada pun. Iya benar.
tidak akan pernah bisa menghindari matematika, Pipi. Kamu masuk nanti ke sekolah, masak itu masih pakai ons-onsan, masih pakai gram-graman. Nah itu ternyata, wow, saat saya masih berkembang benar, tidak akan bisa namanya seekor katak itu dipasang untuk terbang kayak burung, atau bagaimana bebek yang pandai berenang itu disuruh manjat pohon sejago kera. Jadi saat ini saya sadar saat saya marah sama anak saya, kira-kira dia tidak bisa mengejar akuntansi, saya harus ingat setidaknya anak tersebut masih mau belajar dengan kita, masih berusaha belajar dengan kita. Tidak akan saya paksa dia bisa sejago bintang yang memang bintang yang menjago akuntansi di kelasnya anak saya. Karena saya tahu misalnya Miko paling sering basket, ya sudah, berarti tidak tahu. Saat ini alhamdulillah dia masih mau belajar, masih mau berusaha mengejar kemampuannya untuk akuntansinya. Tidak akan saya paksa dia untuk nilai 100 karena saya pernah merasakan kesulitan di matematika. Kira ini tadi ya, kami murid semangat belajar ya, semangat belajar itu harus dibuat keyakinan kelasnya dengan cara mereka bersemangat, mereka gembira menanti gurunya di kelas, karena gurunya akan memberikan pengetahuan yang baik pada mereka, memberikan pujian-pujian yang tulus, dan memberikan konsekuensi. Kenapa saya bilang konsekuensi dengan hukuman? Karena hukuman biasanya tidak berkenaan dengan apa yang dilanggar mereka. Terkadang kalau kita berikan hukuman itu terbawa emosi kita. Apa sih ini? Misalnya jika anak itu terlambat datang 5 menit 10 menit sampai kita suruh lari 10 keliling lapangan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Tapi kalau cuma kita kasih untuk 2 kali keliling masih bisa untuk konsekuensi. Konsekuensi itu sudah dari awal kita tanamkan ke anak. Oh, kalau misalnya pakai sepatu hitam, karena ini kata seragamannya, berarti kalian harus punya konsekuensinya, siap untuk melepas sepatu tadi dan belajar di sekolah tanpa alas kaki. Itu konsekuensi. Tapi kalau hanya kalian tidak pakai sepatu hitam, masuk di keluar dari pelajaran kelas saya, tidak usah masuk lagi, itu sudah masuk hukuman. Dan ini di program guru penggerak kami sangat tahu bagaimana kami diajarkan terus diajarkan terus sampai kami yang namanya belajar berhamba pada murid, belajar berpusat pada murid, bagaimana guru berusaha memberikan yang terbaik untuk muridnya. Karena seperti dikatakan tadi, tidak ada murid yang bodoh. Mereka itu sudah ada garis-garis halus mereka yang tidak kita tebalkan. Kita cari, kita asah kemampuan mereka tadi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman adalah salah satu contoh kesepakatan kelas adalah saat mereka mengatakan kepedulian sama teman-teman, maka di situ mereka akan saling membantu dalam hal baik, dalam hal belajar, membantu. Bukan saat mereka mengerjakan contek-contekan dalam kelas. Itu membantu, bergotong royong, berkolaborasi saat pembelajaran. Kita lihat betapa bersemangatnya anak-anak kita saat kolaborasi kerja kelompok, kolaborasi kemarin yang terbaru ya, berkolaborasi membuat majalah dinding. Wih, semangat sekali mereka dengan hasil-hasil yang wow. Dikasih waktu kurang dari 1 minggu menghasilkan karya-karya yang baik sekali. Itu menunjukkan bahwa anak-anak itu punya bakat. Mereka senang sekali bekerja sama dalam kelompok mereka. Ini kegiatan pendalaman PKN kelas kita, ada tabel T dan Y, itu maksudnya ada dalam PKN kelas ada hormat atau meyakini, ada yang kerja yang meyakini bahwa penting untuk mengerjakan dalam keyakinan kelas tadi, serta adanya keyakinan sangat penting bahwa diterima pada suatu kelompok atau peduli dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat sini ada sekelompok peraturan atau keyakinan kelas. Kita lihat, selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelas atau nilai kegiatan yang dituju. Ini bisa kita isi nanti, contohnya nanti. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini bisa kita isi dengan kita menghargai, melakukan tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, dan tidak melakukan kekerasan. Tadi artinya kita menghormati orang lain tadi. Ini salah satu kesepakatan pascal tadi. Yang tadi kan anak-anak mengatakan mau dimasukkan bu segala kas yang lain, sebenarnya sudah kita masukkan dalam nilai keyakinan. Jadi kalau kita bertanggung jawab di perpustakaan mini kelas kita itu berarti bukunya kembalikan lagi ke tempatnya. Nanti baru perpustakaan mini kelas pojok baca, apalagi kalau di perpustakaannya Bu Dewi.
Walaupun mungkin kayak tadi bilang, mereka pasti rajin masukkan karena mereka takut akan akan punishment saya. Nah dari sekarang akan kita ubah bagaimana mindset anak-anak bahwa sebenarnya mereka yang butuh. Karena apa? Yang namanya budaya positif saat terus-terusan diasah akan menjelma menjadi salah satu bagian dari diri mereka dan akan menjadi bagian dari mereka akan berguna kelak saat mereka tumbuh bersama di tengah-tengah masyarakat nantinya. Lanjut nak. Nah ini ya salah satu dihukum oleh penghargaan. Kok ada dihukum oleh penghargaannya? Penghargaan itu biasanya reward ya atas berhasil anak. Tapi ternyata di sini menurut para ahli pendidikan dan bahkan banyak dipakai di Finlandia yang katanya pendidikan terbaik di dunia, bahwa penghargaan itu kalau bisa agak sedikit dikurangi. Kenapa? Karena ternyata ada pengaruhnya. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksud seperti ini ya. Kalau kita memberikan reward pada anak-anak, contohnya, kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu akan dikasih bintang, stiker bintang, kasih bintang nanti. Terus selanjutnya 1 minggu kita lihat, wih kelas ini sudah sangat baik, rajin kerjakan tugasnya tepat waktu. Dan saat itu sebagai guru kita ngerasa udah perlu lagi stiker bintang. Kita hentikan. Oh ternyata mereka melakukan selama ini adalah mengejar stiker kita. Saat kita menghentikan pemberian stiker kita tadi, ternyata mereka tidak melakukannya lagi. Yang dikejar namanya penghargaan. Jadi itu adalah penghargaan jangka pendek atau jangka panjang saja. Saat dihentikan oleh kita guru, mereka tidak akan melakukannya lagi. Itulah kenapa tadi dikatakan harus ada keyakinan tadi. Kalau berupa penghargaan, begitu dihentikan oleh kita, stop, mereka juga merasa tidak perlu lagi. Itu biasanya untuk anak-anak kelas TK ya, tapi ternyata harus kita yakinkan lagi bahwa penghargaan lambat laun kita kurangi dan kita kasih tahu bahwa itu kebutuhan kita. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, ada lagi penghargaan menghukum, maksudnya seperti ini ya. Saat saya sebagai seorang guru memberikan predikat, wih, Eka sangat pandai, Eka, saya sebut selalu Eka nomor 1, Eka yang paling baik. Tanpa saya sadari, ternyata yang saya lakukan tadi adalah menghukum Priska. Bagaimana perasaan Priska? Oh, ternyata saya di bawah Eka. Ternyata penghargaan saya berikan pada Eka itu tanpa saya telah menghukum siswa yang lain. Itulah kenapa di K13 tidak ada lagi juara-juara. Karena semua anak berprestasi, semua anak punya kelebihan yang lain-lain. Jadi penghargaan tadi agak mulai dikurangi kalau untuk jenjang pendidikan. Seperti kita ikuti pendidikan di pembelajaran dari filosofi pada pendidikan tadi ya. Yang ketiga, dihukum penghargaan mengurangi ketepatan. Diambil contoh seperti ini ya. Seandainya saya berjanji pada anak-anak bahwa kalian biasanya kan hanya sekedar 1 permen, satu permen biasa kita lakukan. Kalau kalian pagi-pagi telah meletakkan buku tugas kalian di depan, sebelum itu masuk kelas, maka ibu janji akan kasih kalian permen satu-satu. Dan ternyata kadarullah, pada hari itu saya tidak masuk dan terpaksa digantikan oleh teman saya yang lain, Ibu Indah misalnya, karena mata pelajaran kami sama. Ibu Indah kan tidak tahu saat anak-anak menuntut mana permen kami, Ibu Indah bingung. Itu adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mereka bilang, tidak ada sayang sama kami, padahal kami sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena apa? Mungkin kurang komunikasi dari saya, karena saat itu saya sedang sakit. Jadi itulah adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Anak akan menuntut hal yang sama. Kalau gurunya cuma sudah kasih permen, mereka akan minta. Kalau dikasih permen, ibu ini harus juga ngasih permen. Seperti itu. Jadi penghargaan akan mengurangi ketepatan. Selanjutnya kita lihat penghargaan tidak efektif. Bagaimana penghargaan tidak efektif adalah hampir sama seperti yang penghargaan jangka pendek tadi ya. Biasa terjadi ini dan teman saya telah mengakuinya. Salah satu teman saya saat itu bercerita, dia memberikannya, dia beli stiker bintang kelas. Jadi di papan nama, ada sebelah nama anak-anak. Siapa yang saat sudah berperilaku baik akan diletakkan di stiker. Dan apa yang terjadi? Ternyata penghargaan yang efektif adalah saat ini berkata, oke, yang mengerjakan tugas hari ini nomor 1 akan dibuka stiker. Dan mereka bilang, tidak usah lagi, kata teman saya tadi, pasti mereka menyebutkan nama temannya yang langganan saya kasih stiker. Dapat stiker itu si Nana lagi yang dapat stiker. Lalu ada yang bilang, tidak apa-apa, tidak masalah, saya punya kok stikernya persis mirip. Ya jelas lah, karena guru juga beli di pasar cuma stiker bintang-bintang. Jadi saat itu teman saya sadar, ya Allah. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari yang dikatakan tadi oleh para ahli filosofi pendidikan tadi, bahwa penghargaan tidak efektif karena anak-anak hanya mengejar penghargaan mereka tadi. Ya, kita kan nyata ya, beda penghargaan nih, bintang, dan stiker. Ya temannya sudah beli sama persis, kita tempel saja, ibunya juga
belum tentu mencatat penghargaan di bukunya. Itu tadi. Yang terakhir kita lihat penghargaan merusak hubungan. Masih berhubungan dengan penghargaan-penghargaan lain tadi. Ambil contoh tadi saya bilang tadi. Jika saya terlalu sering memuji Eka, maka mungkin nanti, misalkan tadi, teman si Eka jadi memusuhi Eka. Merusak hubungan antara yang biasa kita puji dengan yang mungkin jarang kita puji. Jadi mereka menganggap anak kesayangan Bu Pipi. Seperti itu. Akan merusak hubungan. Itulah kenapa saat ini, saat kita memberikan penghargaan, bukannya tidak boleh, tapi saat memberikan penghargaan, kita harus berhati-hati saat memberikan penghargaan. Kita harus menyayangi anak-anak kita memberikan penghargaan pada mereka, memuji mereka, pujilah mereka bahwa semua yang telah baik, semua yang telah hebat. Kita kasih hapus tepuk tangan setelah selesai mengajarkan ujian. Kita katakan pada mereka, tepuk bahu kalian yang bilang, kamu keren. Seperti itu, bisa menjadi penyemangat mereka sendiri. Tidak usah, karena sekarang di pandemi, tidak usah sering tepuk bahu, tepuk sendiri. Oke anak-anak, tepuk bahu kalian sebelah ya sebelah kanan ke atas kiri dan bilang kamu keren. Mereka sudah senang loh untuk anak-anak seperti itu. Jadi semua sudah penghargaan. Saya rasa ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi, karena kalau mau dilanjutkan masih ada 2 lagi narasumber. Oh maaf, moderator ya. Saya masalah saya sudah selesai. Oh ya masih ada, maaf. Untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, love and respect. Jadi cinta dan kasih. Jadi cinta kasih itu maksudnya setiap manusia, setiap anak-anak itu punya kebutuhan untuk dicintai, diakui, disayangi baik oleh orang tuanya, teman-teman, guru. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup, survival. Jadi bagi kebutuhan bertahan hidup untuk yang memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan perumahannya, itu kebutuhan dasar setiap manusia. Ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah bagaimana dia menunjukkan powernya, kemampuannya untuk menguasai, diakui kompetensinya oleh orang lain. Ada lagi kebebasan atau freedom, menunjukkan bahwa dia tidak mau diatur, maunya sesuai dengan yang diinginkannya. Yang terakhir adalah kesenangan, fun. Jadi dia menganggap segala sesuatu itu harus sesuai dengan yang membuat dia senang, sesuai dengan harapannya. Jadi saat kita menghadapi anak yang bermasalah, saat kita panggil, itu bisa kita gali informasi tentang apa sih sebenarnya yang dihadapi anak tadi. Jika misalnya ada teman yang mengganggu, ada anak cowok yang mengganggu temannya anak cewek, kita tanya, kita gali permasalahannya. Jika jawabannya seneng banget ganggunya Bu, dia lucu, imut kalau lagi nangis, nah itu berarti dia sedang ada pada kebutuhan dasar manusianya akan kesenangan. Jadi kita gali dulu dan kita ajari anak tadi tentang bagaimana berusaha dia untuk memenuhi kebutuhannya dan hal yang positif. Bisa dalam ranah school, bisa dalam pembelajaran, tapi usahakan jangan menunjukkan dengan power mengganggu teman. Karena setiap manusia itu pada dasarnya berusaha melakukan hal terbaik dalam dirinya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan dipenuhi itu adalah 1 atau lebih dari 2-3 kebutuhan dasar yang dimilikinya. Seperti saat kita bekerja, saya bekerja adalah selain saya memenuhi kebutuhan dasar saya adalah saya bekerja karena ini adalah passion saya, ambisi saya. Dari dulu pas ditanya, Bu Pipi cita-citanya apa? Pipi cita-citanya apa? Pasti saya jawab guru. Kenapa? Mungkin karena saya hidup di lingkungan guru. Om saya guru, tante saya guru, semuanya yang saya kenal itu guru. Terus saya juga suka sekali pada guru saya. Karena memang mungkin kayak dulu saya anak manis ya, tidak pernah nakal kecuali di matematika paling tahu, tapi setidaknya masih berusaha ngambil PR. Tidak pernah kena hukum, jadi mungkin itu yang buat saya ingin jadi guru. Gitu ya. Sekian dari saya Bapak penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah paparan dari Ibu kita sebagai pendidik itu menghambat kepada siswa kita. Jadi artinya kita hanya bisa menjadi fasilitator untuk mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan seperti kata Ibu Vivi tadi, ikan dipaksa untuk terbang layaknya burung, kemudian apalagi Bu Vivi, bebek bisa memanjat pohon seperti layaknya monyet. Oke. Baiklah, kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk sesi ini, 2 pertanyaan ya Bu Pipi, saya buka. Oke, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu, ya Bu Rima, siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa pentingnya keyakinan kelas itu? Yang kedua, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Mau langsung dijawab apa lanjut pertanyaan yang lain dulu, Bu Bibi? Ya, kepada yang kedua tadi kumpulin dulu pertanyaan, baru nanti jawab Bu Bibi. Oke, Bapak Ibu. Oh iya, Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator sudah diberikan kepercayaan untuk bertanya. Yang saya tanyakan adalah setiap tindakan murid yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Saat kita menemukan murid yang berulah karena adanya keinginan menunjukkan kekuasaannya, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ibu Pipi Afridia. Kepada Ibu Pipi kami persilakan. Terima kasih moderator. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Rima Renita tadi ya. Jadi, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak cukup dengan kesepakatan kelas? Seperti yang saya bilang tadi ya, di awal tadi saya jelaskan bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, diri anak-anak, itu perlu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya berupa serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau tadi kita buat kesepakatan kelas, itu berarti mereka mesti berpikir akan reward and punishment, yang pasti punishmentnya akan didapatkan. Tapi kalau di sini kita ubah jadi keyakinan kelas, mereka akan menjadikan itu sebagai keyakinan atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Itu jawab Ibu dari kami. Terima kasih Bu. Dan untuk Pak Danang tadi, ya benar sini ya, dari kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kalau biasa memang kita temukan Pak ya, anak-anak cowok itu kalau berkelahi itu biasanya karena tadi penguasaan ya. Jadi kita akan beritahukan padanya bahwa akan kita upayakan bahwa penguasaan tadi dialihkan pada hal positif. Contohnya penggunaan pada pembelajaran ekskul, ekstrakurikuler. Jadi kalau dia mampu menunjukkan dia mampu bermain basket dengan baik, itu sudah menunjukkan penguasaannya. Jangan hanya menguasai dengan cara nangiskan aja kawan cewek, merebut bekal kawannya. Itu ya, kita kasih tahu kepada mereka bahwa yang namanya punya kekuasaan, punya power itu digunakan untuk melindungi orang lain, digunakan untuk hal-hal positif. Dia akan lebih merasa terpuji saat kita katakan, ibu tahu kamu hebat nah, ibu tahu kamu bahkan kalau mau lebih menyakiti temanmu lebih dari sini, ibu yakin kamu bisa melakukannya. Nah saat itu kita telah melakukan kontrol kita sebagai seorang manajer, sebagai validasi permasalahan. Nah, tapi di sini kita tekankan lagi padanya bahwa bagaimana kalau kita menggunakan power kita tadi pada hal-hal positif. Saat seorang memiliki kekuatan, ingat ya, saat seorang memiliki kekuatan artinya dia memiliki tambahan beban dalam dirinya untuk menjadikan kekuatan tadi bagaimana menolong orang lain. Kamu itu superhero loh, pahlawan. Jadilah pahlawan untuk diri kamu sendiri, nanti untuk keluarga dan teman-teman. Saat itu dia akan termotivasi untuk tidak lagi mengganggu teman. Kita upayakan, kita ajak, kita dekati, kita beri pendekatan yang lebih intern lagi kepadanya. Seperti itu Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Dan posisi kontrol. Materi yang kedua ini adalah budaya positif. Budaya positif yang nantinya akan timbul di sekolah itu berawal dari peraturan kelas. Sebenarnya bukan peraturan kelas saja, tapi peraturan sekolah. Jadi diawali dari peraturan, nanti kemudian dilanjutkan bagaimana keyakinan dari peserta didik tersebut untuk diyakini bahwa aturan-aturan yang dibuat itu akan berdampak positif bagi kelangsungan aktivitas mereka di sekolah. Jadi dengan menaati peraturan tersebut mereka merasa aman, merasa terkendali, dan merasa semuanya itu akan berjalan dengan baik-baik saja.
Nah, ketika mereka sudah meyakini dari keyakinan itu, maka akan timbullah lingkungan yang positif. Mereka menjalankan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinannya. Contoh seperti kalau kita memakai helm, biasanya selama ini cuma untuk menghindari tilang polisi kan Bapak Ibu. Nah, ketika kita melewati gang-gang sempit, ada kate polisi pulau, pasti kita nggak pakai helm kayak gitu, kita lepas helm itu gitu. Nah, bagaimana kalau ketika lewat gang sempit itu keserempet mobil atau keserempet motor lain jatuh, kan itu jadi bahaya. Nah, selama ini yang kita lakukan itu hanya karena takut hukuman, bukan karena kesadaran. Beda halnya kalau kita sudah memiliki keyakinan, oh dengan pakai helm ini aku akan aman gitu. Jadi walaupun kita mau lewat gang sempit, mau lewat yang di depan banyak polisinya, itu kita akan tetap pakai helm. Jadi kalau keyakinan itu timbul dari hati sanubari. Nah, setelah lingkungan positif ini timbul dalam pergaulan peserta didik kita sehari-hari, maka ketika diterapkan secara konsekuen dan konsisten, maka akhirnya akan menimbulkan budaya positif yang berlangsung terus-menerus di sekolah kita. Seperti budaya salam, sapa, sopan santun. Tiap hari, tiap kita bertemu dengan peserta didik kita, pasti mereka mengacungkan tangannya kan kepada kita untuk salam, untuk menyapa, hai Miss, hai Bu, hai Pak, pasti seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketika budaya positif ataupun keyakinan itu tidak berjalan, ya, mereka tidak menerapkan aturan-aturan, sebagai pendidik kita pasti akan melakukan tindakan, yaitu dengan posisi kontrol ini. Di sini yang kami pelajari ada 5 posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah senior semua, pasti sudah menerapkan semua posisi kontrol ini. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Nah, di mana tindakan guru itu di posisi penghukum ini, yang pertama itu menghardik, kemudian langsung memberikan hukuman, menyindir, menyakiti. Nah, itu merupakan posisi penghukum. Jadi seperti ini, misalnya kita mengajar, siswa tidak membuat PR, langsung surat peringatan. Adakah yang seperti itu? Langsung panggil orang tua. Nah, itu siswa itu sudah merasa terhukum. Akibatnya apa? Akibatnya akan timbul pemberontakan dari dalam diri siswa. Tidak usah siswa, siapapun akan begitu kan? Dilecehkan di depan orang lain, dipermalukan, disindir, itu pasti itu akan timbul berontak. Yang ada bukan malah mereka mematuhi nanti aturannya, malah semakin menjadi-jadi seperti itu. Lanjut yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi di mana yang dilakukan guru? Berceramah. Berceramah itu maksudnya ngoceh mungkin ya, ngoceh kayak gitu. Kemudian mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa loh sama kamu. Nah, dengan perkataan yang seperti itu akan membuat siswa kita bukannya sadar, tapi malah rendah diri. Oh, gara-gara aku ya itu kayak gitu ya, ibu jadi kayak gini gitu. Nah, akibatnya siswa merasa rendah diri. Memang siswa itu akan menganggap gurunya, tapi dia akan merasa rendah diri. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah posisi teman. Nah, posisi teman itu di mana guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya seperti ini. Saya rasa kita juga pernah melakukan ini. Biasanya untuk siswa yang agak-agak iman, ayolah tolong kamu jawab PR ini demi ibu loh. Nah, kayak gitu. Nah, itu posisi teman. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Nah, seperti itu. Nah, itu posisi teman. Akibatnya apa? Akibatnya siswanya itu jadi ketergantungan. Nah,
Nah, selanjutnya nanti dia akan jadi gini, lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Oke, selanjutnya posisi pemantau. Nah, di sini posisi pemantau itu hanya menghitung dan mengukur. Misalnya gini, pakai baju nyeleneh nih siswanya. Aturannya apa ya? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira di posisi itu. Nah, selanjutnya siswanya itu akan menyesuaikan diri, tapi bila dipantau. Saya ingat dulu waktu zaman saya SMP 1 saya dulu. Jadi tiap pagi itu guru saya itu tuh ada yang nungguin di depan lapangan. Jadi memastikan bahwa peserta didik yang masuk ke halaman itu, ke halaman sekolah itu harus memungut segenggam sampah gitu. Nah, ketika bapak itu nggak ada, nggak kakek juga bapak itu sudah lewat baik gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi merasa dipantau gitu siswanya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu ketika ada yang mengontrol, tapi kalau tidak. Selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer ini sering saya lihat dari bapak ibu ketika khususnya Bu Irma, guru BK yang sering dan bapak ibu yang lain juga yang sering ketika ada peserta didik yang nyeleneh umpama dia tidak masuk berhari-hari. Yang saya lihat tidak langsung dihukum, tapi ditanya, mengapa kamu melakukan itu? Apa alasan kamu begitu? Salahkah kamu dengan itu? Kemudian apa yang kamu akan lakukan untuk menebus kesalahan kamu itu? Lalu tindakan baik apa? Seperti itu. Itu di posisi manajer. Jadi siswanya itu tidak langsung dijudge bahwa kamu salah, kamu begini-begini, tidak, tapi ditanya dulu, digali dulu kenapa dia melakukan itu semua. Karena setiap tindakan orang, setiap yang orang lakukan itu pasti ada alasannya gitu. Mungkin karena kebutuhannya tidak terpenuhi yang seperti Bu Pipi tadi bilang, ada kebutuhan penguasaan, cinta kasih dan lain sebagainya. Oke, demikianlah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bu Pipi kalau bantu saya. Ya, demikianlah pemaparan dari Ibu Eka Sapitri mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Sekarang bagi peserta kegiatan ini ada yang mau ditanyakan? Baik, kepada Ibu Retno Astuti, waktu yang terpakai persilakan. Terima kasih. Di depan itu ada posisi penghukum dan manajer. Boleh Bu Eka berikan 2 contoh perbedaan kedua posisi kontrol tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Retno pertanyaannya. Bagaimana Bu Eka? Mau langsung jawab atau? Ya, langsung jawab. Langsung jawab. Oke. Baiklah Bu Retno, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada 2 yang paling mencolok, itu ada posisi penghukum dan posisi manajer. Jadi kalau posisi penghukum itu seorang guru langsung menghukum peserta didiknya tanpa menanyakan terlebih dahulu apa alasan-alasan dia berbuat kesalahan seperti itu. Jadi langsung disindir, disakiti, langsung dihukum ataupun juga setidaknya dimarahi. Nah itu langsung seperti tanpa dia mau tahu alasan kenapa gitu, dan tanpa dia mau tahu bagaimana peserta didik itu akan memperbaiki kesalahannya. Tidak ada ibaratnya benang merahnya, solusinya tidak ada. Tapi kalau untuk seorang manajer, ketika peserta didik yang melakukan kesalahan, jadi seorang guru itu dia menggali informasi dulu. Kenapa dengan kamu? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Nah di situ saya juga sering melihat posisi itu di diri ibu, dan ya ibu sudah menerapkannya itu loh, saya rasa. Oke, terima kasih Bu Retno. Baiklah, kepada audiens yang lain ada pertanyaan? Dari Bu Triwarni, silakan Bu Tri. Terima kasih Bu Bin sudah memberikan kesempatan.
Saya sangat senang sekali mendapatkan pencerahan tentang 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang jadi pertanyaan saya, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling baik untuk bisa membuat budaya sekolah kita menjadi positif itu yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri, wah bersemangat sekali Bu Tri. Kalau dilihat dari kelima posisi kontrol ini, posisi terbaik bagi seorang guru atau pendidik untuk mengembangkan budaya positif di sekolah itu adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer itu kita bisa memacu peserta didik kita untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri mereka tentang aturan-aturan ataupun kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi melalui kesadaran yang berasal dari dalam diri mereka, insya Allah itu akan menimbulkan perilaku positif dari peserta didik itu, dan perilaku positif itu akhirnya menimbulkan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif yang terus-menerus diterapkan, yang terus-menerus ada gitu, keadaan seperti itu akan menimbulkan budaya yang positif. Itu saja jawaban dari saya, Ibu Tri. Terima kasih. Baiklah, masih ada pertanyaan lainnya? Oke, pada Miss Agustin kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip dengan pertanyaan Ibu Tri. Kalau tadi Ibu Tri menanyakan tentang budaya sekolah, pertanyaan saya dari 5 posisi kontrol tadi, yang manakah yang efektif untuk diterapkan pada siswa? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agustin Darmayanti. Saya minta tolong buka slide ke-16. Ya, karena tujuan kita tadi untuk menimbulkan budaya positif di sekolah kita melalui keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas ini timbul karena siswa itu meyakini bahwa aturan-aturan yang ditetapkan itu dapat menjamin kelangsungan mereka itu, supaya mereka itu merasa aman dengan situasi yang ada, kemudian yang merasa terjamin lah seperti itu ya. Nah, untuk menimbulkan keyakinan ini, maka dibutuhkanlah posisi seorang manajer gitu. Jadi kalau posisi penghukum itu mereka hanya merasa nanti seolah disakiti saja, disakiti di depan umum, mereka merasa haknya terambil dan lain sebagainya seperti itu. Posisi teman, itu mereka malah menganggap remeh. Posisi membuat merasa bersalah, nanti mereka malah merasa rendah diri. Nah, jadi posisi terbaik adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer, dengan posisi manajer itu apa yang terjadi dengan diri peserta didik itu seolah-olah kita tuh peduli. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, dengan demikian nanti diharapkan akan timbul keyakinan dari dalam diri mereka, sehingga nanti akan muncul perilaku-perilaku yang positif. Demikian Ibu Agustin Darmayanti atas jawaban saya. Baiklah, demikianlah tadi hasil pemaparan dari Bu Eka. Jadi di sini Bu Eka menjelaskan tentang pertama-tama peraturan kelas itu kita ajak kepada anak-anak bahwa peraturan itu akan lebih berasa, akan lebih akan lebih berarti lagi saat kita meyakini sebagai keyakinan kita, instruksi kita bahwa itu merupakan keyakinan diri kita menjadi keyakinan kelas yang lambat laun akan dipakai menjadi pembudayaan lingkungan positif dan menjadi budaya positif kita. Dengan dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol sebagai penghukum, ada lagi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi demikianlah hari ini pemaparan dari Bu Eka. Kita akan lanjut kepada pemaparan berikutnya tentang budaya positif oleh CGP kami, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kali ini saya bukan sebagai pemateri, tapi cuma untuk sesi sharing, karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini, rekan-rekan guru,
sehari di sekolah. Budaya positif ini merupakan materi yang cukup menarik bagi saya. Karena apa? Karena budaya positif ini dan mungkin juga merupakan cita-cita kita bersama bahwa budaya positif ini bisa tercipta, bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita, di sekolah tercinta kita bisa berjalan baik. Jadi impian itu adalah impian final kita dalam pendidikan. Karena tidak hanya menuntut akademis, tapi dalam sekolah juga akan pembentukan karakter yang baik, dan itu harus menjadi budaya. Artinya apa? Budaya itu akan terbentuk dengan sendirinya, memang melalui proses, tapi kalau sudah menjadi budaya itu akan berjalan lancar dan tanpa ada lagi ketakutan akan peraturan-peraturan. Nah, untuk materi budaya positif ini akan banyak yang dibahas. Oleh materi sebelumnya sudah banyak dibahas, namun kali ini saya akan mengambil materi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu istilah yang mungkin sehari-hari sudah kita kenal, tapi mungkin istilah ini dikenalkan kembali, yaitu adalah proses menciptakan kondisi untuk bagi peserta didik untuk memperbaiki dirinya, sehingga setelah terjadi permasalahan, mereka akan kembali ke dalam komunitasnya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi setelah terjadi restitusi pada seorang anak ataupun suatu kelompok anak, setelah diadakan restitusi, maka dia akan kembali ke komunitasnya dengan karakter kuat. Dengan ini diharapkan dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi pada dirinya. Selanjutnya, dalam restitusi, itu ada ciri-cirinya. Jadi seorang guru ini kalau melakukan restitusi artinya dia sudah dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ada pun ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, jadi seperti biasanya kalau kita sehari-hari itu anak saya ada salah A langsung. Kalau ada salah ini kita ganti dengan ini. Jadi tidak, dia harus belajar dari kesalahan sehingga akan muncul kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi jika ada kesalahan yang berhubungan dengan kontak sosial itu akan terperbaiki lagi. Jadi anak kembali akrab dengan teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi solusi yang diberikan itu bukan muncul dari si guru yang sebagai restitutor, tapi si anak dengan inisiatif diharapkan bisa menebus atau memperbaiki dari kesalahannya itu. Selanjutnya yang keempat, menuntun untuk melihat dari ke dalam dirinya sendiri. Artinya tidak menyalahkan orang lain, tapi bersumber dari dirinya sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Jadi saat melakukan kesalahan, pastilah seseorang itu menuntut adanya pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar tadi seperti yang kita paparkan tadi ada 5, ya. Ada kebutuhan untuk ketenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Di sini kata yang muat bahwa dengan melakukan restitusi tidak akan memojokkan anak dalam suatu kesalahan, karena dia dituntut secara bertahap untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tadi menumbuhkan nilai-nilai positif dalam diri anak. Selanjutnya yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi ada permasalahan apa, itu kita fokuskan untuk menyelesaikan permasalahannya itu saja. Yang ke-9, ini apa? Restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah itu akan kembali ke dalam komunitasnya dengan baik lagi. Selanjutnya, nah, dalam tahapan restitusi itu ada 3 tahap, ya. 3 tahap dalam restitusi, makanya sering dikenal sebagai segitiga restitusi. Apa saja itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas, si guru sebagai dalam posisi manajer menyiapkan mental anak agar tetap positif terhadap dirinya saat dia merasa gagal dalam melakukan suatu kesalahan. Jadi kita mempersiapkan mental anak itu menerima bahwa kesalahan
validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, si guru itu menuntun siswanya mengenal ada 5 kebutuhan dasar dalam manusia. Sehingga dengan itu kita bisa berlatar belakang bahwa oh, si anak ini karena kurang dalam kebutuhan dasar dalam segi mungkin kebebasannya. Jadi dipenuhi, dituntun standar minimal pemenuhan kebutuhan dasarnya atau disalurkan kepada tempat yang pas. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini dengan menanyakan keyakinan dari tindakan yang salah itu dihubungkan dengan norma-norma yang berlaku atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi itu adalah tahapan dari segitiga restitusi, ada 3 tahap tersebut. Mungkin itu saja, Ibu. Baiklah, demikianlah paparan dari Bu Reni mengenai segitiga restitusi kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun juga mau berbagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya, terima kasih untuk moderator sudah memberikan waktunya untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan tentang materi restitusi. Menurut Anda, seberapa pentingnya restitusi dalam mengatasi pelanggaran oleh peserta didik? Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Rizka. Baiklah, Bu Reni, apa langsung mau ditanggapi atau menunggu langsung? Nah. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Menurut kami itu restitusi sangat penting dalam menghadapi permasalahan anak. Karena apa? Pada proses restitusi, contoh simpelnya dalam kegiatan restitusi ini anak digali, pertama dipanggil aplikasinya ya, si anak misalnya setelah melakukan kesalahan, anak itu dipanggil, lalu pas dipanggil terjadi pertemuan itu melalui dengan mekanisme diskusi. Mekanisme diskusi ini harus mencakup 3 tahap restitusi tadi. Jadi anak itu digali informasinya sedemikian rupa dan si guru sebagai manajer tadi hanya menuntun anak agar bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi di sini dituntut dulu secara bertahap kesadaran, dimunculkan kesadaran anak sehingga dengan sadar sendiri dan dia dengan tanpa paksaan dia akan sendiri menciptakan ke dalam dirinya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi pada dirinya. Mungkin itu saja. Baiklah, pada peserta yang lain, apa masih ada pertanyaan? Ya, kepada Ibu Irma Yuliani, waktu yang tepat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu diberikannya kepada kami. Tadi Ibu Reni menjelaskan tentang segitiga restitusi. Sejauh ini yang pernah kita lakukan kepada siswa, seringkali kita melaksanakan reward dan punishment. Mungkin ini ada kaitannya dengan restitusi. Ini yang akan kami tanyakan, bagaimana menurut pendapat Ibu apabila kita melakukan reward dan punishment dalam restitusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benar sekali, dalam keseharian kita sering mengenal adanya istilah reward and punishment. Kita memberikan hukuman atau sanksi kepada murid atau penghargaan tertentu. Nah, mungkin di saat ini kita agak bergeser sedikit mengenai paradigma itu, karena setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut dengan adanya reward and punishment ini ternyata
tidak memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Karena ada tiga teori motivasi yang mengatakan yang pertama, motivasi seseorang itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, itu teori yang menyatakan bahwa dia membutuhkan penghargaan. Kayak yang di pemateri sebelumnya, dia memberikan bintang atau pujian. Ternyata itu tidak akan berdampak lama. Tapi di sini dengan adanya solusi dengan diberikannya istilah restitusi, ini untuk memunculkan motivasi ketiga, yaitu motivasi agar si siswa itu dalam diri seseorang itu muncul kesadaran sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau dalam tanda kutip itu insan mulia. Jadi mungkin reward and punishment itu masih bisa untuk skala awal, ya. Tapi untuk kedepannya, untuk jangka panjang itu mulai agak bergeser karena tadi dampaknya itu tidak begitu signifikan. Jadi diadakan restitusi. Oleh karena itu mungkin yang lebih pas itu dengan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas kita menumbuhkan nilai-nilai dalam diri anak didik kita dengan kesepakatan bersama, sehingga mudah-mudahan si anak itu akan muncul kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa terwujud. Baiklah, sepertinya tidak ada tambahan pertanyaan dari audiens. Kalau begitu, terima kasih kepada Ibu Leni telah memberikan pemaparan mengenai segitiga restitusinya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta audiens hari ini yang telah mengikuti kegiatan berbagi kami guru penggerak dalam budaya positif. Demikianlah kami akhiri acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah mensupport acara kami. Tanpa support dari kalian, dengan berakhirnya paparan dari 3 CGP OI ini, maka berakhir pula acara kita hari ini. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Indralaya untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mendapat pencerahan atau tambahan pengetahuan yang mungkin selama ini sudah kita laksanakan, tetapi dengan era dan masa, maka kadang ada istilah yang baru, dan istilah yang baru itu yang mungkin kita belum memahami, padahal sebenarnya kita sudah melaksanakan itu. Sebelum saya menutup kegiatan ini, Bapak Ibu, saya tadi mengikuti, dan memang benar apa yang disampaikan oleh ibu-ibu CGP ini. Saya, Bapak Ibu, contohnya, saya dari dulu, ini mungkin tradisi saya ya. Saya dulu sebelum masuk ke Sumatera Selatan kan ngajar di swasta di Jawa. Jadi ketika saya pertama sekali tugas di SMA 1 Tanjung Raja tahun 95, maka tanpa saya sadari, mungkin beberapa waktu itu ternyata saya menjadi sorotan oleh kawan-kawan guru yang lain yang jumlahnya pada saat itu berkisar 50-an guru. Karena kalau tradisi saya di sana, dan itu sudah terbiasa banget, begitu bel mulai mata pelajaran dan kita ada jadwal, maka tanpa ada perintah, tanpa ada komando, maka langsung dengan kesadaran langsung berdiri. Dan saat itu kami itu belum mengenal dengan spidol, whiteboard, masih dengan menggunakan kapur. Maka saya langsung mengambil kapur. Sebatang itu saya bawa kapur selalu, dan itu saya lakukan tiap hari ketika saya mau ngajar. Dan saya masuk pertama sekali di SMA itu dapat tugas mengajar 36 jam. Jadi setiap kali
bel berbunyi, saya langsung berangkat masuk. Setiap kali berbunyi, saya tegak berdiri masuk tanpa mempedulikan kawan-kawan guru yang lain masih duduk dan sebagainya, masih ngobrol. Nah, kemudian ketika pulang dari atau kembali ke kantor dari kelas, maka saya bawa kembali kapur yang saya bawa tadi, sisanya saya bawa kembali. Karena tradisi di sana seperti itu. Kemudian kapur sisa itu ditaruh tempat kapur kita ngambil tadi, ada wadahnya gitu, di dekat cuci tangan. Nah, itu berjalan mungkin sekitar 2 bulanan lah. Nah, kemudian akhirnya sampai ke telinga saya kok dikomentari seperti itu. Akhirnya ada guru juga yang dari seberang kemudian ngomong, kamu beda di sini dengan di sana. Gitu. Beda kebiasaan. Nah, itu Bapak Ibu. Akhirnya ikut dengan jamaah yang banyak. Nah, apa di balik cerita itu yang disampaikan tadi, yang bercerita kalau dia patuh, kalau ada polisi segala macam tadi, karena belum belum ada keyakinan dalam diri. Saat itu ketika saya menghukum anak, memberikan hukuman kepada anak, maka sebelum saya hukum, saya kasih penjelasan dulu, anak harus paham betul salahnya, baru saya hukum. Kemudian satu hal lagi, ketika saya menghukum anak, ini yang saya bawa dari sana mungkin. Ketika saya menghukum anak, kemudian ada guru yang lain ataupun kepala sekolah mendekat, ikut marah, saya yang pergi. Saya tidak mau dicampuri urusan saya. Itu. Waktu itu pernah kepala sekolah, saya lagi menghukum anak di halaman upacara, kemudian kepala sekolahnya datang ikut marah, maka saya tinggalin kepala sekolah itu. Setelah itu saya yang dimarahi kepala sekolah. Bukan berarti apa yang dilakukan kepala sekolah ini salah, benar, tetapi waktu momen tidak tepat. Gitu. Selesaikan dulu, biar guru itu selesaikan dulu. Baru nanti gurunya dimanggil, apa salahnya si anak, apa masalahnya, baru mau nambahin silakan. Tapi jangan dipotong. Kalau saya manggil anak di kantor, kemudian di ruang guru yang lain ikut komentar, maka anak itu saya suruh pergi nanti. Nanti temui bapak lagi. Ya, itu. Kenapa? Karena akan berdampak kepada psikis si anak ini luar biasa. Dia tidak akan menjadi lebih baik, dia akan menjadi lebih jadi. Gitu. Nah, itu ilmu yang menurut saya penyegaran bagi saya, Bu Irma, yang disampaikan oleh ibu-ibu ini. Dan dulu saya sempat jadi bahan ketawaan, Bu Irma. Termasuk wakil-wakilnya saja komentar, luar biasa bapak itu yang baru itu dari Jawa itu, begitu bel tegak ngambil kapur ke jalan, luar biasa, tahun 95. Tapi akhirnya kalah, karena sehebat apapun kelompok minoritas pasti kalah, pasti, gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu, menurut saya sangat baik dan bermanfaat bagi kita. Tinggal bagaimana kita mencoba, saya bilang mencoba mengimplementasikan di dalam tugas rutin kita, sehingga tidak ada diskriminasi dari anak-anak kita kepada individual guru. Kalau mereka punya hak untuk menilai dan mereka pasti memberikan penilaian. Nah, tetapi ketika kita memberlakukan, membiasakan dalam sesuatu hal yang sudah kita sepakati dengan perilaku dan perlakuan yang sama, saya pikir maka mereka pun akan mengerti dan memahami sehingga tidak terjadi diskriminasi itu dari anak terutama ya. Karena kalau saya kurang sependapat kalau guru sebagai pengabdi anak, karena mengabdi itu kepada Tuhan. Ya, menghamba itu kepada Tuhan. Kita bukan hambanya siswa, tapi kita pelayan. Kenapa pakai kata menghamba kok tidak melayan? Menghamba itu dalam.
Abu Bakar Ba'asyir itu gara-gara ditangkap tidak mau nyanyi lagu Padamu Negeri karena di situ ada mengabdi. Itu hanya itu. Saya pernah mondoknya di pondoknya Abu Bakar Ba'asyir itu tidak ada lagu Padamu Negeri. Hormat dengan bendera boleh, tidak masalah. Tapi kalau disuruh nyanyi Padamu Negeri, dia tidak mau karena ada kata mengabdi. Boleh ini menjadi masukan bagi CGP, mungkin fasilitatornya, mungkin disampaikan ke kenapa harus menghamba. Hamba itu rendah banget loh. Iya, kenapa kok tidak melayani saja? Iya, hamba itu nilainya sangat rendah. Itu karena hamba itu pasti tidak punya hak apa-apa, sepenuhnya di tangan Tuhannya. Itu iya, di tangan siswa mau ngatur apa dengan guru. Nah ini harus dibahas ini di dalam mungkin Dirjen GTK terlalu lebay. Iya betul. Nah, saya tadi menyoroti itu, kenapa harus pakai kata menghamba, kok tidak melayani? Guru itu pelayan intelektual bagi siswa. Nah, harus ada kata intelektualnya, pelayan intelektual. Jangan hanya disetok pelayan saja, karena nanti anak minta dibuatin minum. Nah kan gitu Bu ya. Jadi ada klasifikasi yang jelas di situ. Jangan hanya mentang-mentang ini proyek baru, kemudian bagaimana proyek ini menjadi sesuatu yang luar biasa, guru itu direndahkan seperti itu. Sampaikan itu dari Pak Tohir gitu. Tidak apa-apa. Saya kan mau pensiun juga. Tapi untuk kebaikan ke depan lebih baik. Menghamba gitu. Saya tadi ingat saja gitu ya. Tapi kalau saya setuju tadi, guru adalah pelayan intelektual bagi siswanya. Jadi melayani, tetapi melayani dalam konteks intelektual sehingga anak ini menjadi orang yang intelek itu. Saya kira itu dari sambutan dari saya, dan terima kasih Ibu CGP sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa. Maka atas izin kita semua yang hadir dan ridha Allah SWT, maka kegiatan hari ini apa tadi judul? Pembentukan atau komunitas praktisi SMA 1 Indralaya Utara dengan mengucap Alhamdulillah Birobbil Alamin, saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh Ibu Irma Yulaini. Kepada Ibu Irma kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه بالقلب مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعواتك وتعاهدت على نشر شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم لها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورهم بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمنك ومتها الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memberikan petunjuk kepada kami, kami mohon padamu ya Allah, dengan terbentuknya komunitas praktisi SMA Negeri 1 Indralaya Utara pada hari ini, kami mohon agar program ini terlaksana dengan baik dan dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hidayah, inayah, serta maunah agar kami bisa menjalankan program ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami dan semangat untuk kami tetap menjalankan program ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Thohir Hamidi yang telah mensupport penuh acara kami ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tanpa support dari Bapak dan dukungan dari teman-teman guru, siswa, staf tata usaha, maka acara ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikianlah acara pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata peran dan nilai guru penggerak oleh Pipi Apritia SPD CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Ogan Ilir. Fasilitator Bapak Haji Wahyu Eko Ramadan SPD MPD MM. Pengajar praktik Ibu Syarni Hasniati SPD. Peran guru penggerak: memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vivi Apritia SPD, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata lomba mading sebagai budaya literasi. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pada dasarnya, banyak murid yang memiliki bakat untuk mengembangkan kreativitas. Hanya saja potensinya belum terasa karena tidak ada upaya untuk meningkatkan keterampilan dan tidak ada media sebagai tempat untuk menyalurkan ide, gagasan, dan kreativitasnya. Majalah dinding merupakan salah satu media untuk menumbuh kembangkan kreativitas murid dan juga sebagai pendidikan karakter. Ajaran mengenai literasi dalam media majalah dinding sebenarnya telah ada dari dulu di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Hanya saja, sejak pandemi COVID-19 menyerang, maka kegiatan rutinitas mengenai majalah dinding sempat terhenti. Karenanya, dalam aksi nyata kali ini, saya mengajak kembali menghidupkan majalah dinding di sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Rencana kegiatan: menyampaikan rencana kegiatan lomba mading dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes M. Thohir Hamidi, serta menyampaikan rencana lomba kegiatan kepada pembina OSIS, Ibu Rena Rininta, serta jajaran OSIS. Kegiatan lomba mading yang diadakan pada Senin 4 Oktober 2021
di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Pengumuman pemenang Lomba Mading yang dilanjutkan dengan foto bersama Lomba Mading serta penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Mading. Demikianlah aksi nyata kami minggu ini. Sampai bertemu dengan aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Aksi nyata Budaya Positif Kesepakatan Kelas oleh Vivi Afritia, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 3, Kabupaten Ogan Ilir. Fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan, SPD MPD MM. Pengajar praktek Ibu Syari Hasniati, SPD. Hari ini Ibu ingin membuat kesepakatan kelas untuk kelas kalian karena di kelas Ibu sendiri 10 IPS 1 serta di kelas 11 IPA 2 Ibu sudah mengajari mereka cara kesepakatan kelas. Jadi kalian tahu belum apa yang dimaksud kesepakatan kelas? Kalau belum, Ibu tahu ya. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang kalian buat bersama mengenai keyakinan kalian tentang kelas kalian. Itu yang kita buat. Jadi kelas 11 IPS 2 itu seperti apa? Kita buat nanti bersama-sama ya. Ada yang punya spidol? Oh, spidol. Oke. Kita buat dulu ya. 11 IPS 2 itu kelas yang bagaimana? Anak yang jujur, oke. Bertanggung jawab, jujur. Sama ya poinnya ya. Jujur. Selanjutnya tadi udah cuci tangan nak? Oh sama. Ya. Disiplin bu. Jujur, disiplin. Bagus semua, keren. Apa lagi? Ya. Berani. Anak yang berani, benar. Berani kalau benar kan? Lagi. Anak yang baik. Nanti kita buat jadi sebuah kita bersama ya bertanggung jawab disiplin. Ada lagi yang menambahkan? Apa? Terampil. Terampil. Kayak dasar orang muda ya? Terampil. Ada lagi? Ya, kompak. Ini semua nilai-nilai kebaikan ya nak ya. Nanti kita akan buat menjadi keyakinan kelas kalian. Saya balik ya. Jadi di sini anak-anak bagi IPS 1 adalah kerja bertanggung jawab, jujur, disiplin. Berarti kalian adalah anak-anak yang menghargai. Itu ya. Orang lain, guru, dan diri sendiri. Dia dari mana? Kalian bertanggung jawab, disiplin, jujur. Itu artinya kalian itu menghargai orang lain dari kakak. Bersikap jujur itu artinya menunjukkan kalian menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Itu pun dengan disiplin tadi. Jadi kita singkatkan ya, biar tidak praktis lama. Yang kedua ada tambahan yang lain nak? Baik, kompak. Berarti kalian saling menyayangi. Sebutnya, murid kelas 11 sampai 12 adalah murid yang saling menyayangi.
Tidak ada yang berantem di kelas karena kalian itu satu keluarga. Kelas IPS 2. Terampil, rajin belajar. Murid kelas 11 itu adalah murid yang rajin belajar. Ini adalah kesepakatan kelas kalian yang Ibu harap akan menjadi keyakinan kelas. Jadi saya sarankan bagi kalian bahwa kalian adalah anak yang menghargai orang lain, guru dan diri sendiri. Kalau sudah menghargai, artinya tidak bakal nak datang terlambat, tidak bakal nggak nak buat PR, karena kalian menghargai diri kalian sendiri dan juga menghargai guru kalian. Saling menyayangi, tidak akan di kelas kalian pakai aman, tidak akan ada berantem, tidak saling ganggu, karena kalian saling menyayangi. Yang terakhir, rajin belajar. Ibu rasa sekian ya, jangan lupa untuk keyakinan kelas. Bisa diketik oleh sekretaris dan ditempelkan di kelasnya. Oke, itu hari ini untuk makanan kelas ya. Nanti kita lanjut lagi tentang pembelajaran kita. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Buka surat An-Naba halaman 582 juz 30. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Disuruh ibu kak. Laporan. Disuruh ibu. Disuruh ibu. Siap, gerak. Siap. Lagi. Siap.
Jujur. Nawang. Oi, situ. Ya Allah, segan. Kena. Ulang kami lagi. La ilaha illallah. Awalnya Pak. Mundur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian. Sebelumnya kami di sini memperkenalkan diri kami. Saya Nina Apriani, saya Nawaman, saya Rivia Delia, saya Haikal Andra, saya Lingga Dwi Saputra akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja dan kesempatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sedangkan kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Ya. Masalah ketenaga kerjaan. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu kerja Indonesia. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sektor ketenaga kerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja atau pengangguran. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimanakah cara meningkatkan kualitas tenaga kerja? Oke, ada pertanyaan dari Aiska, akan kami jawab. Di sini cara meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada menghasilkan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dan tenaga kerja tersebut akan maksimal. Dan juga melakukan Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1.